Hai hai sahabat Sandra Salon, kalian udah pada sampai di mana sekarang? Hasil smoothing kalian udah sampai di mana? Apakah sudah seperti yang aku terapkan? Nah, mungkin teman-teman ada sebagian yang udah menerapkan apa teknik-teknik yang udah aku kasih ya. Nah, jadi buat kalian semuanya, ini rambutnya sebelum kita smoothing. Nah, ini hanya sekali obat. Jangan kalian skip, ini sangat penting sekali buat kita pemula ya. Apa sih? Apa sih penyebabnya? Kenapa Kak gagal gitu? Karena itu terus yang menjadi pertanyaan teman-teman. Kenapa gagal? Apakah obatnya? Di sini aku mau kasih teknik bahwasanya ini bukan menggunakan obat yang berwipom ya. Bukan obat yang viral, bukan obat yang udah apa namanya ya, yang udah sering digunakan orang. Nah, jadi buat teman-teman teruntuk semua yang selalu bilang harus pakai obat ini biar bagus, harus pakai ini biar bagus. Tidak. Ini aku menggunakan obat yang murah dan yang termurah. Bayangkan kalian, hanya step satunya aja 100.000 udah 1 kiloan. Ya. Dan itu tidak ada dijual di online kayaknya teman-teman. Itu kayaknya enggak. Soalnya kalau di Batam itu kan banyak barang-barang dari luar gitu. Jadi enggak di publik lah gitu. Aku itu menggunakan obat itu, mau obat murah, mau obat mahal, itu sama aja hasilnya. Percaya nggak kalian itu? Jadi jangan dibilang kalau contohnya harus pakai obat ini biar ini. Memang ada kelebihan tertentu dari satu produk. Seperti contohnya kayak Matrix, CBD, kelebihan mereka itu lebih ringan kita mencatok. Tapi kalau kita menggunakan obat step 1 yang bukan ada merek gitu, atau yang bukan viral itu loh yang sering digunakan orang, yang lagi booming gitu. Nah, terus bagaimana Kak kalau kita terbatas modal? Contoh kita terbatas modal, kita menggunakan obat yang murah. Bisa nggak bagus hasilnya? Bisa dong, bisa ya, asal kalian paham tekniknya. Itu pasti bisa. Ini coba kalian tengok ini. Ini rambut si kakak ini, mungkin kalau kalian bertanya, Kak, berapa harganya ini? Ini cuma 150.000, tapi hanya sekali obat. Jadi jangan kalian sampai bilang sekali obat bisa lurus, enggak. Customerku sekarang ini mereka jarang mau 2 kali obat. Sebenarnya sih bagusnya 2 kali ya. Jadi kalau contohnya nih, sekali obat 150, kalau 2 kali obat 300. Seperti itu gitu. Nah, kalau dia nggak mau 300, ya ngapain kita kasih 2 kali obat? Jadi kita kan harus bijak dong gitu. Ngapain kita kasih 2 kali obat? Kecuali dia mau bayar 300, baru kita kasih 300.000 seperti itu. Nah, kalian tengok aku pengulisan obat kan. Menurut kalian ini terlalu banyakkah atau terlalu sedikit? Nah, jadi aku itu membuat atau pengolesan obat step 1 itu beda-beda porsi ya. Kalau aku menggunakan CBD nggak sebanyak ini obatnya. Nggak sebanyak ini. Tapi karena ini rambut kakak ini masih original, lalu obatnya bukan obat yang resistan atau apalah gitu ya kan, atau resistan gitu. Nah, jadi aku harus menggunakannya itu 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari CBD. Itu borosnya kalau kita menggunakan obat yang contohnya murah. Obatnya boros. Kita harus 3 kali lipat lebih banyak. Karena apa? Kalau kita kasih setipis CBD kita kasih sedikit aja dia udah mantap gitu loh. Irit walaupun dia setengah kilo, tapi lumayan juga dapatnya beberapa orang. Nah, tapi kalau ini dia harus boros di obat, harus basah betul. Kalau CBD kita buat kayak gini tebalnya, itu udah rambut untuk tebal sekali lah ya. Tapi tengok kalian lah rambutnya ini, cantik kan weh. Nah, cumannya mencatoknya itu harus lambat kita, harus pelan-pelan kita, karena dia lebih keras gitu. Kalau pakai CBD tadi ini obatnya itu kayaknya habis lah ya kan. Tapi karena aku menggunakan obat yang enggak terlalu keras, karena harganya juga 150.000. Jadi 150.000 pun harus kita bikin banyak-banyak, bagus-bagus lah gitu ya, harus bagus kita bikin smoothingnya. Nah, jadi teknik pencatokan kalau contohnya kalian itu mencatok rambut yang udah sampai ke ujung dia bekasnya,
itu harus lambat dia ke bawah. Harus lambat ya, pelan, lambat, turunkan ke bawah itu tangannya. Jangan sampai cepat-cepat sekali. Kalau cepat-cepat sekali hasilnya nggak kilat dia. Kalau bisa sampai ke ujung lambat aja, itu sih kuncinya gitu. Emang kenapa Kak kalau lambat? Bukannya gosong? Enggak gosong. Coba kalianlah mencatok seperti yang kuat ini. Angkat ke atas tegap. Itu diangkat ke atas tegap ya teman-teman. Angkat ke atas tegap. Lalu turunkan dia pelan-pelan tegap ke bawah. Harus tegap juga dia ke bawah. Nah, gimana cara tegapnya Kak? Udahlah kalau kalian mau pengen belajar, datanglah kalian ke Sandra Salon. Lebih enak sebenarnya kalau langsung praktek ya kan. Lebih enak gitu. Jadi lambat dia sampai ke ujung. Setelah udah kita sampai ke ujung, ulang lagi dia sekali, 2 kali atau 3 kali lagi, lambat sampai ke ujung gitu. Supaya hasilnya itu lebih kilat dan lebih jatuh. Jadi kuncinya itu di hasil smoothing itu adalah teknik pencatokan itu ya. Harus benar-benar lambat dan kencang. Dan ini nggak sakit teman-teman. Kalau mungkin sakit pasti dari wajahnya pun kelihatan. Pasti kayak mukanya itu kayak nggak enak dilihat gitu. Nah ini lambat ya. Terus gimana caranya biar lambat kayak gitu Kak Sandra? Tahan napas. Tahan napas. Lambat turunnya pelan-pelan aja ke bawah sampai ke ujung. Nah itu aku rasa kalian tidak akan pernah gagal smoothing. Ya, tidak akan pernah gagal kalian smoothing itu kalau kalian catok itu sama seperti aku buat. Nah barulah kalian ulanglah, pastikanlah dulu, ulang lagi dia, matangkan dia. Harus benar-benar matang dia 100%. Nah contohnya kalau matang kayak mana sih cara lihatnya Kak Sandra? Dia kilatnya itu jatuh dia, nggak pisah helainya itu. Gimana aku bilang ya? Pokoknya helanya itu nyatu gitu loh, nggak pecah gitu. Ya, seperti itulah gitu. Coba kalian lihat hasil rambutku sama hasil rambut kalian, bedakan. Kalau contohnya lebih bagus punya kalian, berarti aku masih perlu perbaikan gitu. Bukan berarti aku udah pintar kali ya, enggak. Karena kan masih banyak teman-teman yang sering bertanya, kenapa ya Kak rambutku gagal, padahal aku udah menggunakan obat yang resistan gitu. Nah itu masalahnya pencatokannya itu. Kalau kalian mau benar-benar harus lambat dia sampai ke ujung, pelan kali, lambat. Terus lama dong selesainya Kak. Kan ada yang bilang kayak gitu. Kalau pemula memang agak lama, tapi kalau udah terbiasa nanti paling 1 jam 2 jam udah selesai kok gitu. Tergantung rambutnya juga ya. Kalau contohnya obatnya yang keratin, CBD nggak sampai. Aku sebentar aja nyatok. Ya, kalau aku CBD itu setengah jam itu udah cepat. Tapi kalau bukan CBD itu biasanya lambat karena kan terasa dia. Kalau contohnya obat itu bedakannya keras sama enggak, susah jalannya catok itu gitu. Kalau kita nyatok agak lambat dia gitu. Tapi kalau contohnya obatnya itu enak gitu ya kan, ringan, begitu kita catok dia langsung licin gitu, langsung jalan dia, gampang catoknya itu jalan gitu, nggak lambat dia. Kayak gitulah pokoknya. Pokoknya itu aja bedanya. Kalau contohnya menggunakan obat CBD, cepat aku nyatok setengah jam udah selesai. Tapi kalau nggak pakai CBD lambat kali karena nggak selicin CBD gitu. Makanya aku kalau bisa orang smoothing itu maunya yang keratin semua, cepat selesai. Nggak sampai 2 jam dari pengolesan obat itu aku udah selesai, baik rambut keras maupun enggak. Tapi kalau nggak menggunakan itu lambat dia. Karena kenapa? Kita kan harus menjaga kualitas juga kan. Kualitas itu sangat penting bagi para pelanggan kita. Jangan pula nanti begitu dicuci udah balik dia kan. Balik rambutnya kan sayang juga. Walaupun contohnya 500.000 kan sayang juga itu. Mereka kan butuh uang juga gitu. Butuh cantik. Jadi kita kan harus bisa membuat orang lebih percaya diri dengan hasil kerja keras kita gitu. Seperti itu teman-teman. Nah semoga ilmunya bermanfaat. Jadi ini kan hanya sekali obat. Untuk pendiamannya kakak ini sekitar 45 menit kurasa ya. Karena obatnya bukan obat yang biasa aku gunakan seperti CBD. Jadi obatnya 45 menit sesuai dengan rambutnya. Belum udah kembalilah obatnya itu gitu. Udah kembalilah rambutnya dari awal. Tapi kalau CBD tadi aku cukup 30 menit udah bisa.
Oke, teman-teman paham ya maksud saya. Kalau kalian belum paham bisa kalian bisa kalian praktekkan untuk pencatokannya itu lambat ke bawah, suhunya itu 220. Itu sih penyebabnya kenapa sering gagal itu bukan tergantung obatnya, tapi bagaimana cara kita mengerjakannya gitu. Kuncinya di situ ya teman-teman ya. Kalau masih belum lolos smotingnya coba lagi. Kalau belum lolos coba lagi. Kalau belum lolos coba lagi, jangan nyerah ya. Buat teman-teman semangat kalian, pasti bisa ya, pasti bisa. Semua pasti bisa. Boleh di komen di bawah apa sih kendala yang sering kalian rasakan? Kendala-kendala apa sih yang sering kalian alami ketika kalian smoting rambut gagal? Ketika rambut krus, apa sih yang kalian pikirkan gitu ya? Nah, kalau teman-teman merasa belum percaya diri untuk mengerjakan smoting, boleh kalian komen di bawah. Kak, kenapa ya kalau rambutku itu di smoting itu kayak begini, kayak begini? Boleh kita di sini sama-sama belajar. Aku bukan orang yang udah pintar kali, tapi aku bisa membagikan berdasarkan pengalaman aku. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Nah, ini dia hasilnya, ya kan? Kilat kan? Bagus nggak? Jatuh. Jadi dia nggak kaku. Untuk hasil smoting itu, kalau kita pencatokannya itu benar-benar lambat sampai ke ujung, hasilnya jauh lebih jatuh. Oke, terima kasih.